Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga beliau, al-mutahhirin, dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Juga kita berdoa bahwa kita semua termasuk yang suatu saat nanti akan bertemu Allah tabaraka wa taala di jannahnya nanti bersama dan dipertemukan bersama beliau dan orang-orang yang terbaik di zamannya. Para masa yang Allah muliakan, malam hari ini mari kita kembali lanjutkan kajian kita tentang kitab yang penuh dengan keberkahan ini, ya, kitab Afatun ala Thariq, karya Fadilatul Syekh Dr. As-Sayyid Muhammad Nuh rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk pada pembahasan, ya, al-i'jabu bin nafs. Salah satu penghalang dakwah yang ditulis oleh Syekh di kitab ini adalah al-i'jabu bin nafs. Apa itu al-i'jabu bin nafs? Syekh menyebutkan dalam kitabnya tentang makna al-i'jabu bin nafs. Yang pertama, secara bahasa, al-i'jabu bin nafs bermakna as-surur wal istihsan. Taqulu a'jabahul amr, bimakna sarrahu, juga au u'jibahu bihi, bimakna surra bihi. Jadi al-i'jabu bin nafs itu maknanya adalah merasa surur, merasa senang, atau merasa kagum. Apabila kita katakan a'jabahul amr, maka maknanya adalah sesuatu itu membuat dirinya senang. Atau kalau dikatakan u'jiba bihi, ya, artinya adalah sesuatu itu membuat dirinya takjub, atau dia senang dengan perkara itu. Kita sering mendengar istilah takjub, dalam bahasa Arab juga namanya al-i'jab. Ya, satu sinonim yang mungkin hanya berbeda dalam hal cara menggunakan istilah tersebut. Al-Quranul Karim juga menyebutkan beberapa nas yang terkait dengan al-i'jab ini, ya. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah 221, Allah berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, amatun mu'minah, atau hamba sahaya tetapi dia seorang mukminah, itu lebih baik dari dia apabila yang engkau nikahi adalah dari kalangan orang-orang musyrikah, wanita-wanita yang masih syirik. Walau a'jabatkum, meskipun, ya, wanita-wanita musyrikah itu atau wanita-wanita musyrikin itu dia membuat kalian takjub, membuat kalian senang, membuat kalian merasa tertarik. Jadi istilah i'jab ini juga digunakan dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat. Allah juga berfirman, "Qul la yastawi al-khabithu wat-thayyib, walau a'jabaka kasratul khabith." Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama antara yang baik dengan yang khabith, dengan yang jijik menjijikkan, yang buruk. Walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun, ya, yang buruk-buruk itu banyak sekali adanya dan membuat engkau takjub, membuat engkau suka, membuat engkau tertarik. Ya.
Dan juga dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Inilah beberapa istilah i'jab yang juga digunakan dalam Al-Qur'anul Karim. Juga makna ijab ini, al-ijabu bin nafs ini adalah az-zuhu awil i'dham wal ikbar, ya. Yaitu bermakna kemegahan, kemuliaan atau suatu hal yang menunjukkan kebesaran. Ya. Maka juga bila dikatakan a'jabahul amr ay zahabihi wa 'azama wa 'indahu kibar ladaihi. Maka apabila seseorang disebutkan rajulun a'jabal amru, maka yang dimaksud di sini adalah dia merasa dirinya megah, merasa dirinya mulia, atau merasa dirinya besar, ya. Atau kalau disebutkan rajulun mu'jib, laki-laki yang merasa yaitu dirinya agung, merasa dia terdapat pada dirinya kebesaran, ya. Lama yakunu minhu hasanan aw qabihan. Ya. Meskipun ya, dia tidak pasti apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya. Dua-duanya karena kebaikan atau karena keburukan, ya, itu bisa menyebabkan dirinya merasakan sesuatu yang wah, sesuatu yang merasa agung, merasa besar. Maka dulu ini juga pernah terjadi pada kasus perang Hunain, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Di situ Allah menggunakan kalimat a'jabatkum, kembali menggunakan istilah ini. Kita ketahui bersama, ya, ayat ini berbicara tentang perang Hunain. Wa yauma Hunain, dan suatu hari di perang Hunain. Id a'jabatkum, yaitu manakala diri kalian itu merasa bangga, merasa takjub, kasratukum, dengan banyaknya jumlah kalian dalam perang Hunain. Ya. Padahal di sini kaum muslimin, ya, tengah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya jumlah mereka yang berangkat dalam perang Hunain. Ya. Dalam surah Taubah ini misalkan disebutkan quwwatul muslimin waktu itu, ya, berjumlah kurang lebih 12.000 rajul, ya. Sekitar ada 12.000 pasukan, ya. Dan ini mereka merasakan banyaknya jumlah pasukan, ada 12.000, kalau dulu perang-perang sebelumnya tidak sampai mencapai jumlah ini. Ya. Maka mereka mengatakan, kita tidak mungkin kalah. Ya. Karena kita dalam hal ini dalam kondisi perang yang kita jumlahnya banyak. Kita ketahui bersama, perang Hunain ini kemudian di fase pertama, kaum muslimin sangat terdesak. Ya, kaum muslimin mundur, ya, karena terdesak oleh serangan pasukan musuh. Baru kemudian di babak kedua, Nabi menyadarkan kepada kaum muslimin, menyadarkan kepada para sahabat, ya, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin, ya, wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ya, kemudian Allah Tabaraka wa taala memberikan pertolongannya dengan menurunkan sakinah, ketenangan di antara kaum muslimin, di tengah-tengah rasulnya, orang-orang mukminin, dan Allah juga turunkan pasukan-pasukan tambahan dari tempat yang tidak ada yang melihatnya sebagai bentuk azab kepada orang-orang kafirin. Ya. Dalam perang ini kita ketahui bersama kurang lebih ada 70 Quraisy dan sekutunya yang terbunuh, ya, sementara kaum muslimin hanya meninggal kurang lebih 4 orang saja. Tapi perang Hunain ini, ya, menunjukkan bahwa kaum muslimin pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takjubnya,
dengan kebesaran pasukannya, dan kemudian mereka hampir kalah dalam pasukan perang tersebut. Ini juga merupakan faedah bahwasanya merasa takjub dengan diri sendiri itu sangat berbahaya. Itu akan menghilangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali setelah dia kembali, setelah dia kemudian merasakan bahwa dirinya salah dan dia menghilangkan sikap bangga dirinya tersebut. Secara istilah, makna i'jabu bin nafs adalah as-surur awil farah bin nafs, ya. Merasa senang atau merasa bangga dengan diri. Bima yasdaru anha min aqwal wal a'mal min ghairi ta'addin aw tajawuzin ila al-akharina minan nas. Sawa'un akanat hadhihi al-aqwal wa tilka al-a'mal khairun am syarrun. Khairan am syarran. Jadi mahmudatan au ghairu mahmudah. Jadi dia merasa, seseorang yang merasa senang, merasa bangga gitu ya dengan apa yang dia perbuat, baik perkataannya maupun perbuatannya, tanpa dia memperdulikan batasan-batasan kepada manusia yang lainnya. Ya. Sama saja apakah perkataan dan perbuatan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk yang dia lakukan. Jadi bangga dengan satu kebaikannya. Bangga juga ketika dia melakukan keburukan. Ya. Ini bisa terjadi dua-duanya. Apakah mahmudah atau ghairu mahmudah. Maka kalau ya fa in kana hunaka ta'addin aw tajawuzin ila al-akharina minan nas bihtiqari wastisghar ma yasduru anhum fa huwal ghurur aw shiddatul i'jab. Jika sikapnya itu ya sikap ujubnya itu disertai dengan mengejek, merendahkan orang lain, maka dapat disebut juga dengan istilah lain yaitu al-ghurur. Ya, al-ghurur atau syiddatul i'jab. Wa in kana hunaka ta'adu aw tazawuzin ila al-akhirin minan nas bihtiqarihim fi ashkhasihim wa dhawatihim wa tarfa' 'alaihim fa huwa takabbur aw syiddata al-i'jab. Juga jika di dalamnya disertai dengan merendahkan pribadi orang tersebut, ya, maka juga bisa disebut dengan istilah takabbur. Jadi istilahnya bisa ghurur atau bisa juga takabur apabila disertai dengan sikap merendahkan orang lain. I'jabun nafs atau kalau kita singkat dengan istilah merasa bangga dengan diri, ya, ini sangat buruk sekali perilakunya dan kita harus mengetahui dari mana sebab timbulnya sikap bangga ini. Ya. Karena seorang dai ya, apabila dia masih memiliki sikap seperti ini bisa dipastikan akan merusak jalan dakwahnya. Seharusnya dirinya ini hanya seekor kucing, tapi merasa dirinya adalah seekor singa. Nah, ini juga perasaan yang berlebih-lebihan yang timbul dari sikap i'jab. Ikhwan sekalian, sebab-sebab terjadinya i'jab disebutkan oleh Syekh di kitab ini adalah yang pertama an-nasya'atul ula, yakni awal pertumbuhan seseorang, tentunya dalam madrasah keluarganya. Ya. Maka salah satu sebab terjadinya i'jab ini adalah innama hiya nasya'atul ula dzalika anna al-insan qad yansha' baina abawain yalmisu minhuma aw min ahadihima ya. Hubbul muhammadah wa dawama tazkiyatin nafs ya. Inna bil haqqi wa in bil batil. Ya. Jadi tumbuh di sebuah keluarga yang terjadi taksir hubungan antara kedua orang tuanya, ya, yang orang tuanya ini juga sangat suka dengan pujian, ya, sangat suka kalau dia ditazkiyah maksudnya dianggap baik dirinya, ya, dipuji dirinya, ya. Meskipun dia baik dalam hal yang benar maupun dalam hal yang salah, ya, salah pun dipuji, baik pun puji, ya.
wal isti'sa' ala nushi wal irsyad, ya. Juga keluarga yang kebal dari nasihat, jadi susah untuk dinasihati, ya. Kalau kehidupan seperti ini tentu akan dapat mentaksir, memberikan pengaruh kepada anak-anaknya, ya, perkembangan anak tersebut, sehingga dia kemudian ketika besar tertanam pada dirinya sikap ijab itu sudah biasa. Maka dari kecil, ya, dari sejak kecil sungguhnya keluarga itu penting sekali untuk, ya, membiasakan kepada anak untuk hal-hal yang tidak berlebihan, ya, untuk hal-hal yang sifatnya tidak israf. Kita kemarin sudah membahas tentang al-israf itu. Ya. Diajarkan tentang kesederhanaan, diajarkan dengan sikap tidak sombong dan sebagainya. Ini adalah nasya'atul ula dalam ruang lingkup keluarga. Yang kedua, al-itra' wal madhi, al-itra'u wal madhu fil wajhi duna mura'ah al-adab asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bidzalik. Ya. Memberikan pujian, ya, al-madh, al-itra', pujian atau sanjungan fil wajhi, di hadapan seseorang, ya, duna mura'atil adab asy-syar'iyyah, tanpa dia melihat adab-adab syar'i dalam memberikan pujian. Karena dalam Islam ini tidak boleh kita salah dalam memberikan pujian. Sebagai contoh misalkan Nabi SAW, ya, ja'a min Mujahid an Abi Ma'mar annahu qala qama rajulun yasna alaihi amiran minal umara. Dari Mujahid, dari bapaknya Ma'mar, annahu qala, ya, suatu ketika datang seseorang, ya, kepada pemimpin di antara mereka, yang mana mereka orang ini memuji pemimpin tersebut. Maka faja'ala al-Miqdad bin al-Aswad, ya, yuhsi fi wajhi at-turab. Maka Miqdad bin al-Aswad ini kemudian sebagai seorang sahabat yang dia juga mendengar Nabi SAW pernah bersabda tentang hal itu, dia kemudian melemparkan ke wajah orang yang memuji tadi dengan melemparkan tanah ke depan mukanya. Masya Allah. Wa qala, kemudian Miqdad mengatakan, amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam annah sa fi wujuhil maddahin at-turab. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melemparkan ke wajah-wajah orang yang suka memuji dengan tanah. Ya, Nabi mencela, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Mencela orang yang suka memuji. Karena berbahaya bagi orang yang dipuji nanti. Juga dalam riwayat yang lainnya dari riwayat Imam Al-Bukhari. Wa ja'a min Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala madaha rajulun. Seseorang memuji rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak qata'ta anaqa sahibak. Qata'ta anaqa sahibak. Jadi diulang-ulang begitu. Ketika seseorang memuji sahabatnya di samping Nabi, maka Nabi ketika mendengar ada orang memuji sahabatnya itu, maka Nabi langsung mengatakan, celakalah engkau. Engkau telah memotong leher sahabatmu. Engkau telah memotong leher sahabatmu. Miraran. Diucapkan Nabi berulang-ulang. Menunjukkan Nabi SAW tidak menyukai ada seseorang memuji-muji orang lain. Ya. Idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalah falyaqul, ya, ahsaba fulanan wallahi hasibah wala uzakki 'ala Allahi ahadan wala azka 'ala Allahi ahadan ahsabahu in kana ya'lamu dzalika kada wa kada. Ya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian harus terpaksa memuji temannya, hendaklah ia berkata, aku mengira fulan. Jadi tidak langsung memastikan. Dan hanya Allah lah yang menilai. Ya. Dan tidak sepatutnya seseorang mensucikan sesuatu mendahului penilaian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Wala azka 'ala Allahi ahadan. Katakanlah aku mengira gitu ya, ahsabuh, aku kira dia begini 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 ya. Itu lebih pas, lebih baik daripada kita harus memuji-muji berlebihan seseorang. Maka para ulama telah memberikan kaidah dalam memuji. Ya, ada adab-adab syar'i dalam memuji. Sebagaimana nanti disebutkan oleh kitab Az-Zuhud ya, karena dalam syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi menjelaskan penjelasan tentang bagaimana seseorang harus memuji sesuai dengan syariah, sesuai dengan adab-adab syar'i. Maka Syekh mengatakan al-adabu maka Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah taala al-adabu syar'iyyah al-muta'alliqah bil itra' wal madh kama istinbatuha al-ulama min kitab wa sunnah salasah. Ada tiga kaidahnya. Ala yakun fil madhi ifratun wa mujawazatu lil haddi. Tidak boleh memujinya itu ya berlebih-lebihan atau melampaui batasan. Itu nggak boleh. Maksudnya memuji ini pujiannya melebihi apa yang dilakukan. Nah, itu tidak boleh. Asani ayyakuna bil haqqi wala bil batil. Pujiannya itu harus dalam perkara-perkara yang benar, bukan perkara-perkara yang kebatilan. Dan yang ketiga, alla yakuna ma'a man yakhsha 'alaihi al-fitnah min i'jabi wa ghairihi. Tidak boleh atau jangan sampai kita memuji orang itu yang kita takut orang tersebut itu terdampak fitnah, ya, mendapatkan fitnah dari apa yang dia puji itu, sehingga dia terkena fitnah dari pujian. Kalau orang itu kita kira orang tersebut lemah kepribadiannya sehingga ketika dipuji suka senang, nah itu jangan dipuji. Faidah tawafaras hadhil adab jazal madh. Ya. Kalau sudah diketahui ketiga hal ini, maka dipersilahkan seseorang melakukan pujian. Aman dari fitnah, harus hal yang perkara-perkara yang hak, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Karena balaqad yasiru mustahabban in kanat min wara'i maslahah atau manfa'ah kat tansyid lil fi'lil khair atau az-ziyadah minhu wal istimrar alaihi wal iqtida wat ta'asi atau nahwa dzalik. Karena memang terkadang justru memuji ini bisa menjadi sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Ya, kalau kita melihat di dalamnya itu terdapat maslahat yang besar. Jadi memuji itu terkadang memang diperlukan atau manfaat yang besar. Seperti agar seseorang itu tansyiq li fi'l khair, agar dia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kita berikan pujian, kita berikan sanjungan secukupnya. Atau agar dia terus melakukan perbuatan tersebut istimrar, ya terus menerus, wal iqtida wa ta'asi au nahwa dzalika. Maka ini dianjurkan dan diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga, suhbatun nafar min dzil i'jab bi anfusihim. Jadi juga sebabnya adalah kita bersahabat dengan orang-orang yang suka bangga dengan dirinya. Ini juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Yang keempat, kata Syekh, al-wuquf inda ni'mah wa nisyanul mun'im. Terlena dengan nikmat dan melupakan kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Seperti Qarun, ya, Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Orang-orang besar yang dulu Allah Subhanahu wa taala berikan banyak nikmat. Allah telah berfirman, ya, mengisahkan tentang sikap Qarun. Yang dimana Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya, aku ini bisa hebat seperti ini, punya harta banyak, itu karena aku diberikan, karena aku punya ilmu yang itu dari diriku. Nah, ini merupakan sikap Qarun. Ya. Jadi dia hanya melihat dirinya punya kemampuan, punya kelebihan, tapi dia tidak melihat
Siapa sungguhnya yang memberikan itu semuanya? Maka ini juga menjadi satu hal yang menimbulkan lahirnya sikap i'jabu binas. Dalam adab sehari-hari kita diberikan zikir ya. Dalam zikir pagi petang ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada bacaan yang zikir yang membuat kita senantiasa bersyukur dengan nikmat ya, seperti misalkan Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Ya, barang siapa yang membaca waktu subuh faqad ada syukru yaumahu. Ya, kalau seseorang yang membaca zikir ini di pagi hari, kata Allah subhanahu kata Nabi SAW, dia sudah menunjukkan kesyukurannya di hari itu. Atau dia membacanya di sore hari, maka dia pun demikian malam harinya termasuk orang-orang yang telah menunaikan syukurnya. Ini diantara doa atau wirid yang bisa kita lakukan di setiap hari. Yang kelima, as-sadarah lil amal qabla an-nudj wa kamalu tarbiyah. Jadi tampil dalam sebuah amal, aktivitas, padahal dia belum lam yangduj, belum matang. Wa kamalu tarbiyah, dan belum sempurna proses pendidikannya. Ini juga bisa melahirkan sikap i'jab. Ya, jadi dia diberikan kesempatan untuk aktivitas yang mungkin di situ banyak berpengaruh kepada masyarakat luas. Sementara dia belum diberikan tarbiyah yang cukup untuk membentengi dirinya dari sikap-sikap tersebut. Sehingga ketika orang-orang memberikan pujian, dia tidak mampu untuk menjaga hatinya, ya, sehingga dia mudah terlena dan sudah hanyut dengan banyaknya sanjungan atau pujian atau banyaknya support dan sebagainya. Maka ya dalam proses belajar itu ya ada kita sama-sama lalui, ada proses awal belajar dalam merasakan ilmu atau ta'allum, ada proses tatbiqul ilmi, proses menerapkan untuk pembiasaan ya. Kemudian juga proses lebih dari itu, nanti orang setelah dibiasakan, nanti dia akan memperdalam, mengkaji, mendakwahkan, mengajarkan, ya, dan seterusnya. Artinya ada prosesnya. Baru kemudian dia nanti akan menikmati hasilnya. Nah, jadi ada urutan-urutan, ada proses-proses, ya, itu semua untuk membekali dirinya ketika nanti terjun dalam sebuah aktivitas. Karena sangat mungkin dalam sebuah aktivitas tersebut banyak hal-hal yang membuat dirinya masuk ke dalam perangkap i'jab. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim ya, kata Syekh, wa la'ala hadza huwa sirru hirsul Islam 'alal fiqh. Inilah di mana rahasianya Islam itu mendorong seseorang untuk memiliki pemahaman yang cukup dulu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut semua manusia untuk berjihad. Bahkan di sana Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fid din." Jadi harus ada di antara mereka yang juga diberikan porsi untuk tafaqquh, maksudnya memperdalam ilmu dengan cukup dalam, dengan ta'amuk, dengan konsentrasi. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sehingga nanti ketika dia telah menguasai ilmu tersebut, dia bisa kembali kepada kaumnya ya, untuk memberikan peringatan, pengajaran, ya, dan lain sebagainya. Nabi SAW juga dalam hadisnya mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Selanjutnya, poin ke-6, ya, sebab terjadinya al-ijabu bin nafsi adalah al-ghaflah abil jahl bi haqiqatin nafs. Dirinya lalai atau dirinya bodoh, tidak faham terhadap apa hakikat dirinya sendiri. Padahal kita semua tahu manusia itu ya diciptakan dari sesuatu yang hina, ya.
kemudian pun akan kembali ke dalam alam kubur, ya ke tanah, ya sesuatu yang hina juga. Sebagaimana Allah juga berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nakhluqukum mimma'im mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Atau Allah juga berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya. Yang membuat segala sesuatu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dengan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, segumpal tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kita juga nanti akan kembali kepada summa amatahu fa'aqbara dalam surah Abasa. Kemudian Dia nanti akan mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, yang terbuat kembali dari tanah. Ya, kalau kita semua memahami diri kita ini seperti ini, ya, untuk apa seseorang kemudian membanggakan dirinya di hadapan orang lain atau merasa takjub dengan dirinya sendiri. Kemudian ketujuh, iraqatun nasbi au syarful asli, ya. Ya, dia merasa memiliki nasab yang besar atau merasa memiliki nasab yang asal usul keluarga yang mulia dari deretan orang-orang berdarah biru atau bahasa kita seperti itu. Ini juga bisa melahirkan sikap al-i'jabu bin nafs. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun 101 mengatakan, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sang sakarat nanti ditiup, maka tidaklah ada pertalian nasab lagi di antara manusia itu. Jadi tidak ada seseorang akan membangga-banggakan nasabnya. Ayahnya seorang raja, ayahnya seorang alim, tapi kalau dirinya tidak mengikuti kealimannya, tidak juga menjadi orang yang bertakwa, tidak ada hubungan nasab, tidak akan banyak berfungsi kelak pada hari kiamat nanti. Maka hubungan nasab itu tidak akan memiliki dampak sama sekali pada hari akhir nanti apabila kita tidak memiliki iman dan amal soleh. Maka orang-orang yang hanya terfokus atau membangga-banggakan kepada nasab ini, tentu dia akan lahir sikap ijab tadi, al-ijabu bin nafs, dan itu berbahaya bagi dirinya. Mari kita lihat Nabi SAW, ya, ini juga disebutkan dalam kitab tersebut, ya, di mana Syekh menukil riwayat ketika Nabi SAW baru membuka dakwah jahriyah, ya, baru akan memproses fase dakwah menuju dari sirriyah ke dalam jahriyah. Ini masih fase sirriyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu, maka Nabi SAW mengumpulkan keluarga-keluarganya, klan-klannya, bani-bani yang memiliki hubungan, ya, seperti misalkan Bani Abbas bin Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, ya, dan sebagainya dikumpulkan. Maka Nabi SAW setelah mengumpulkan keluarga-keluarganya itu, ya, menunjukkan tentang tauhid, mendakwahkan tauhid di lingkungan keluarga. Nabi katakan, ya ma'syara Quraisy, ya, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, ya, belilah diri kalian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. La aghna ankum minallahi syai'an, ya, aku tidak bisa nanti, ya, menolak siksaan Allah terhadap kalian. Ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak mampu membantu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan seseorang akan disiksa. Ya Bani Abdul Muthalib, la aghna ankum minallahi syai'an. Wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak dapat menolak siksaan dari Allah terhadapmu sedikit pun. Ya Safiyah ammatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ya, la aghna anki minallahi syai'an, aku tidak dapat menolak siksaan dari Allah terhadap dirimu sedikit pun, ya Fatimah binta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dari hartaku yang engkau kehendaki. La aghna anki minallahi syai'an, aku tidak dapat menolak siksaan dari Allah terhadapmu sedikit pun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini Nabi SAW ketika di awal-awal dakwahnya menyerukan tauhid, mengingatkan bahwasanya di akhirat nanti, ya, nasab itu tidak akan banyak memberikan manfaat. Ya, nafsi-nafsi. Ya. Nanti kita akan bertanggung jawabkan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8 adalah al-ifrat awil mubalaghah fit tauqir wal ihtiram, ya. Sikap terlalu berlebihan dalam memberikan penghormatan atau memberikan sanjungan, ini juga berbahaya, menjadi sebab di antara sebab timbulnya sikap al-i'jabu bin nafs. Wala'ala hadha huwa sirru, ya, sirru nahihi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyaqumu lahu wa ayyu'azzimuhu kama yu'azzim al-a'ajim mulukihim. Inilah rahasia mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat-sahabatnya untuk berdiri dalam rangka memuliakan, ya, seseorang, sebagaimana orang-orang ajam, orang-orang di luar sana, ya, orang-orang asing itu selalu mereka berdiri dalam rangka menghormati raja-raja mereka. Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyumathila lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang suka agar orang-orang berdiri menghormatinya, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Ya. Kalau dia suka dihormati dengan cara berdiri, nah ini diantaranya juga Allah berikan siksaan dia di neraka jahanam. Nabi SAW juga mengatakan, ya, Nabi pernah keluar di tengah-tengah sahabat, ya, muttaqi'an 'alal 'asa, di mana bersandar dengan tongkatnya, fayaqumuna lahu fayaqulu la taqumu kama taqumul a'ajim, ya, yu'azzim ba'daha ba'dhan. Tiba-tiba para sahabat itu melihat Nabi menjumpai mereka. Para sahabat kemudian dari posisi duduknya tiba-tiba berdiri. Nabi katakan, jangan kalian berdiri, ya. Jangan kalian seperti orang-orang asing yang mereka itu selalu mengagungkan satu dengan yang lainnya dengan cara seperti ini. Ini diantara bentuk-bentuk sikap, ya, yang bisa menghasilkan i'jab bin nafs, ya. Sehingga Nabi SAW melarangnya, berlebihan dalam memberikan penghormatan. Bab yang ketiga adalah, kalau tadi kita bicara tentang sebab-sebabnya, maka sekarang adalah atharul i'jabu bin nafs. Seperti apa dampak buruknya, ya, i'jabu bin nafs bagi aktivis dakwah ini. Tentu yang pertama, Syekh mengatakan alal amilin, ya. Bagi para aktivis dakwah, dampak buruknya ada 3. Yang pertama, al-wuqu'u fi syarakil ghurur bal wa takabbur, ya. Seseorang yang terkena sikap ini, aktivis dakwah ini, dia akan masuk terjerembab ke dalam sikap angkuh dan bahkan sampai pada sikap takabbur. Ya. Ini sangat membahayakan para dai apabila dia terjangkit penyakit i'jabu bin nafs ini, ya, merasa bangga dengan dirinya. Yang kedua adalah hurmanu minat taufiq al-ilahi, ya, terhalang, ya, terharamkan dari adanya taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidayah itu taufik. Hidayah taufik ini adalah kemampuan untuk
melaksanakan amal yang dia ketahui, yang dia fahami. Karena ada hidayatul irsyad dan ada hidayah at-taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk ya melalui seperti pembelajaran ya, dia membaca, dia mengikuti proses thalabul ilmi, itu hidayatul irsyad ya. Petunjuk yang datang dengan proses belajar. Tapi taufik ini adalah petunjuk untuk melakukan amal. Ya. Jadi kalau orang sudah terjangkit penyakit i'jabu binafs, ya, itu akan sulit diberikan taufik untuk beramal. Al-inhiyaru fi awqatil mihan wasyada'id. Ya. Dia akan mudah gugur, mudah terjatuh, mudah berguguran saat menghadapi banyaknya ujian-ujian dan beragam kesulitan dalam proses dakwahnya. Maka orang-orang ijab itu ya tidak akan lama mampu istiqomah dalam dakwah. Ya. Dia akan mudah untuk berpaling, akan mudah untuk berhenti dalam aktivitas dakwahnya. Kemudian yang keempat adalah an-nufur bal wal karahiyah minal akhirin. Ya. Dijauhi dan dibenci oleh manusia-manusia lainnya yang menjadi objek dakwahnya. Yang kelima, al-iqab awil intiqamul ilahi ajilan au ajilan. Cepat atau lambat, ya, orang yang berbangga-bangga ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan hadis ini. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu." Ketika seseorang laki-laki, seseorang berjalan dengan pakaian yang membuat dirinya bangga, tu'jibuhu nafsuhu. Ini Nabi SAW menyebutkan pakaian. Apakah hanya sebatas pakaian? Ini tentu tidak. Bisa jadi yang menyebabkan bangga adalah kendaraannya. Bisa jadi yang menyebabkan dia bangga adalah fasilitas yang dia miliki, yang dia berjalan dengannya. Murajjilun jummatahu, ya. Sampai dia ya menata rambut belakangnya sampai bahu. Maksudnya dia jalan dengan pakaian yang mewah, rambut yang menawan, ya. Dan dia merasa takjub dengan dirinya. Id khosyafallahu bihi. Maka seketika itu pula Allah merendahkannya, ya, menenggelamkannya, fahuwa yatajallalu ila yaumil qiyamah, dan dia berada di dalamnya sampai dengan hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab, ya, yang dia kehendaki kepada orang-orang yang takjub kepada dirinya. Dalam beberapa berita kita sering menemukan ya adanya negeri-negeri atau daerah-daerah yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak lama waktu itu ya di Palu, di Petobo, kita ketahui bersama berita tentang satu desa yang kemudian dilumat dengan lumpur, semua rumah-rumah tenggelam ke dalamnya. Ya, proses di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan suatu kaum, salah satu sebabnya adalah al-ujub bin nafs, ya, sikap ujub kepada dirinya sendiri. Ya, kita wallahu a'lam apa yang terjadi pada mereka, tentu ini semua kita ambil iktibarnya, bahwasanya orang-orang yang memiliki ujub pada dirinya tentu ajilan au ajilan, ya, cepat atau lambat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyusulkan azabnya jika dia tidak segera berpaling menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang berikutnya adalah dalam amal al-islami, dalam amal dakwah. Ya, dampak pertama tentu ya, dakwah ini akan lebih mudah untuk dirusak, ya, dan selanjutnya dihancurkan, atau paling tidak akan mudah ditundukkan oleh musuh. Yang kedua kata Syekh, yaitu menjadikan masyarakat
akan antipati terhadap dakwah Islam ini, ya. Karena melihat para aktor-aktor dakwahnya terjangkit penyakit ujub, ya. Ini tentu akan berdampak pula kepada amal dakwahnya. Poin yang keempat, rabi'an, madhahirul i'jabu bin nafs, ya. Fenomena sikap i'jabu bin nafs yang ditemukan oleh Syekh dan disebutkan di kitab ini. Yang pertama, ada 3 ya fenomenanya. Ya, tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs di sini maksudnya bukan pensucian jiwa sebagaimana mata kuliah ini, bukan, tapi maksudnya adalah menganggap dirinya itu suci atau menganggap dirinya itu baik, ya, di hadapan orang lain, ya. Bahwa ini adalah di antara madzahir atau bentuk-bentuk fenomena yang akan kita temukan di masyarakat, ya. Ada juga misalkan ya para dai di sini yang merasa dirinya baik atau bahkan merasa dirinya suci dan sebagainya, ya. Ini bermasalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasakan atau mensucikan diri kalian sendiri. Maksudnya janganlah kalian menyatakan atau menganggap diri kalian ini sudah baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu tentang ketakwaan seseorang. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kemudian fenomena lainnya adalah al-isti'sa' ala nasiha, ya. Orang-orang yang sulit menerima nasihat. Ya. Orang-orang yang sulit menerima nasihat inilah dikategorikan pula dalam fenomena atau sikap ta'ajub yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jika seseorang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, kemudian ketika dinasihati dia tidak menerimanya, bahkan menentangnya, berarti dirinya ini sedang terjangkit penyakit al-i'jab bin nafs. Ini diantara bentuk-bentuknya. Yang ketiga kata Syekh, al-farh bisima'i uyubil akharin la siyama aqranihi. Jadi yang ketiga ini adalah ya senang mendengar aib orang lain. Apakah itu bahkan sampai kepada temannya sendiri, ya. Kalau aib temannya ini diperdengarkan, dia merasa senang. Nah, itu berarti dia merasakan atau sedang terjangkit penyakit al-i'jab bin nafs. Maka dalam nasihat ulama salaf dulu seperti Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ya, terkait hal ini beliau mengatakan inna min alamati al-munafiq ay yafraha idza sami'a bi uyubi ahadin min aqranihi. Di antara tanda-tanda terjangkitnya sifat munafik adalah dia merasakan senang apabila dia melihat atau dia mendengar bi uyubi ahadin, mendengar aib dari salah seorang temannya atau orang-orang yang ada di antara teman-temannya, ya. Jadi dia senang dengan adanya aib dari sahabat-sahabatnya itu, ketika disampaikan dia malah senang. Nah, ini juga di antara kata Fudail bin Iyad tanda-tanda seseorang terjangkit sifat munafik. Poin yang kelima adalah tentang at-tariqu li'ilaj al-i'jab bin nafs, yaitu tentang cara menyembuhkan sifat bangga diri ini. Nah, bagaimana kita cara menyembuhkan sifat bangga diri ini? Ya, di sini Syekh menyebutkan beberapa cara diantaranya. Yang pertama, at-tadhkir daiman bihaqiqati nafs al-insaniyah. Senantiasa kita mengingat tentang siapa kita ini. Bagaimana hakikat manusia itu seperti apa? Apakah pantas dirinya merasakan takjub pada dirinya? Apakah layak dirinya itu merasakan dirinya orang yang sudah suci dan sebagainya, ya. Ini termasuk di antara ilatnya. Yang kedua,
at-tadzkir daiman bihaqiqatid dunya wal akhirah. Ya. Senantiasa mengingat tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Ya. Kedua-duanya ini akan membantu kita untuk meninggalkan sifat ta'ajub bin nafs tadi. Ya. Mengetahui hakikat dunia yang akan hancur dan mengetahui hakikat akhirat yang pasti akan senantiasa dia kekal abadi. Dan yang ketiga adalah at-tadzkir bi ni'amillah allati taghmuru al-insan. Senantiasa mengingat nikmat Allah Tabaraka wa taala yang dikaruniakan kepadanya kepada kita semua. Mengingat nikmat Allah termasuk di antara upaya kita untuk menjauhkan diri dari sifat i'jab. Jadi bukan kita ini, tapi semuanya itu datang dari Allah Tabaraka wa taala. Ingat ketika kita mendapatkan kenikmatan dan agama ini memerintahkan kita untuk tahadus bin nikmah, ya, bahwa nikmat itu harus diceritakan, ya. Ya. Seperti wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat-nikmat maka ceritakanlah. Ya. Maka ini yang perlu digarisbawahi, ya, boleh menceritakan nikmat, boleh. Tapi yang ditekankan adalah bukan kitanya, tapi adalah Allahnya yang memberikan nikmat. Silakan ceritakan kepada siapa saja. Misalkan Anda mendapatkan nikmat sukses dalam studi, silakan diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Tapi jangan lupa, ketika menceritakan, yang diceritakan adalah bagaimana Allah memberikan nikmat itu kepada kita, bukan kitanya yang selalu diceritakan. Tapi Allah, ya, yang memberikan kita nikmat, itulah tempat kita untuk menjadi penekanan kepada orang yang akan kita ajak cerita, kita sampaikan. Jadi bahasanya adalah Masya Allah, ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah memberikan ini dan ini. Ya. Jangan ceritakan, misalkan, Alhamdulillah, saya senang, saya sekarang sudah begini, ya. Yang diceritakan, saya begini, akhirnya saya bisa memperoleh ini, bukan begitu. Tapi sebutkan di situ tentang kebesaran Allah, sebutkan di situ tentang bagaimana Allah mengaruniakan itu kepada kita. Yang keempat adalah at-tafakkur fil maut wa ma ba'dahu min manazil wa ma sayakun fi hadhihi al-manazil. Senantiasa memikirkan kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Bukankah setelah kematian itu perjalanan kita masih sangat panjang? Alam kubur, ya, nanti hari kiamat, ya, padang mahsyar, kemudian kita akan berada di Arad untuk menerima catatan amal kita dari tangan kanan atau tangan kiri, di mizan, ya, di hisab, di telaga Nabi SAW, di sirat, di kontor, atau di jannah nanti. Jadi masih sangat panjang. Wa ma sayakunu fi hadhil manazil. Dan kita tafakuri apa saja yang akan terjadi pada setiap manazil tadi, setiap fase-fase tadi. Di mana satu fase ke fase setelahnya itu berbeda-beda kondisinya. Jadi dengan mentafakuri kehidupan akhirat nanti, fase-fase perjalanannya, itu akan membuat kita tidak akan menjadi bangga terhadap apa yang kita miliki, bangga terhadap diri kita. Selanjutnya kata Syekh adalah diantaranya dawamul istima' awin nadhar fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu ada, ya, dalam setiap ilad yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Bahwasanya Syekh selalu menyebutkan tentang pentingnya untuk mendengar, melihat, membaca kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebagai sumber tempat kita menggali seluruh persoalan yang kita hadapi. Yang keenam, dawamul khudur fi majalisil ilmi. Dawamul khudur majalisil ilmi. Jadi senantiasa hadir dalam majelis-majelis keilmuan. Ya, taklim, tidak meninggalkan majelis-majelis ilmu. Meskipun kita sudah merasa kita banyak ilmu.
7. Al-itla' ala ahwalil marda wa ashabul ahad. Sering-sering menghadiri atau menjenguk orang yang sedang sakit atau bahkan sedang sakaratul maut. Ya, itu semua bisa menasihati diri kita tentang bahwa diri kita ini juga sangat lemah, ya. Bisa sakit, bahkan bisa sampai kepada kematian kita. Wasiyatul abawain aitaharra min da'il i'jab, ya. Kedua orang tuanya hendaknya ya memiliki kemampuan atau memiliki kemauan untuk membebaskan ya keluarganya dari sikap ujub, ya. Anak-anaknya, ya, istri-istrinya, keluarganya, pembantunya kalau dia memiliki pembantu, ya. Maka kedua orang tuanya ini harus memiliki peran dalam keluarga itu untuk membina ya, keluarga tersebut dalam menjauhkan diri dari sifat i'jabu bin nafs. Ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh di awal-awal tentang sebab lahirnya i'jabu bin nafs. Kemudian dawamun nazar fi sirati salaf. Senantiasa kita menyempatkan diri untuk membaca perjalanan hidup para generasi salaf terdahulu, ya, di mana mereka sudah mencontohkan betapa mereka jauh dari sikap i'jab bin nafs ini. Ya. Seperti misalkan yang kita pernah ceritakan tentang bagaimana tabi'in besar, ya, tabi'ut tabi'in Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, di mana ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi, ya, Al-Imam Ibnu Mubarak dia maju ke medan tempur untuk menghadapi Al-Gojo di antara orang-orang Romawi tersebut yang telah membunuh beberapa kaum muslimin dalam perang tanding. Jadi terjadi perang tanding antara kaum muslimin dengan perwakilan dari mereka. Keluar di antara mereka salah seorang Al-Gojo berbadan besar, ya, yang dihadapi oleh seorang kaum muslimin. Tapi kaum muslimin mati. Datang lagi yang kedua, dibunuh pula. Datang lagi yang ketiga, juga demikian. Sampai kaum muslimin gentar waktu itu. Ini orang hebat sekali. Melihat hal tersebut, maka Imam Ibnu Mubarak yang perawakannya tidak termasuk yang besar, beliau ini termasuk berbadan sedang, kecil, ya. Beliau membalut wajahnya dengan topeng, dengan kain, sehingga tidak bisa dilihat siapa dirinya, dan beliau memasuk kudanya. Dan dia menghadapi Al-Gojo tersebut sendirian. Dan ternyata Allah berikan kemenangan di tangan Abdullah bin Mubarak. Setelah itu terjadi, maka Abdullah bin Mubarak segera lari di antara pasukan kaum muslimin, menyembunyikan dirinya. Seolah-olah Ibnu Mubarak tidak ingin kemampuannya dalam membunuh musuh itu diketahui oleh orang banyak. Masya Allah, ya, itulah kebiasaan hidup para salaf dulu. Mereka tidak terlalu mementingkan tentang siapa dan bagaimana perannya. Meskipun nanti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal itu dan diketahui bahwa ternyata pelakunya adalah Al-Imam Ibnu Mubarak. Kemudian yang berikutnya adalah muhasabatun nafs awalan bi awalin, ya. Senantiasa melakukan muhasabah di saat kita bahkan sebelum melakukan sesuatu pun kita lakukan muhasabah, ditimbang-timbang terlebih dahulu perkara tersebut apakah ini baik atau tidak, ya. Ini diantara hal-hal yang bisa menyembuhkan seseorang dari sikap i'jabu bin nafs. Berikutnya adalah idrakul awaqib wal asar al-mutarattibah 'ala al-i'jab bin nafsi. Yaitu mengetahui dampak dan sebab-sebab yang akan ditimbulkan nanti ketika orang telah terjangkit penyakit ini. Kalau kita mengetahui dampaknya, akibat buruknya, tentu kita akan terdorong untuk menjauhi sikap tersebut. Dan terakhir adalah al-isti'anah billahi azza wa jalla. Jangan lupa untuk selalu dan senantiasa
memohonkan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika diri kita sudah masuk ke dalam perangkap al-ijabu binafs, agar diri kita keluar darinya. Ikhwan sekalian, demikianlah pembahasan tentang al-ijabu binafs. Ya. Semoga di pertemuan ini kita bisa mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Said Muhammad Nur dalam kitabnya ini, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan amal dakwah kita sehari-hari. Saya undur diri dalam pertemuan kelima ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.